Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari, IPM 1801061004 dari jurusan Tadris Biologi. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang tingkatan taksonomi tumbuhan dan sistem tata nama makhluk hidup. Mari kita simak video berikut ini. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Ini merupakan bagan tingkatan takson. Urutan dari kingdom ke spesies disusun berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum. Kemudian, semakin ke bawah persamaan ciri-ciri semakin khusus serta perbedaan ciri-ciri semakin sedikit. Dapat dilihat urutan pertama dimulai dari kingdom atau kerajaan, yang merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Kemudian yang kedua ada filum atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga ada kelas. Dari divisi atau filum masih dibagi menjadi kelas-kelas menurut ciri-ciri yang masih umum. Selanjutnya yang keempat, ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo. Selanjutnya yang kelima ada familia atau suku. Dari ordo ke famili, anggota-anggotanya semakin memiliki ciri-ciri khusus yang sama dan perbedaan cirinya semakin kecil. Kemudian yang keenam ada genus atau marga. Anggota takson tiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Selanjutnya yang ketujuh ada spesies, merupakan tingkatan yang paling dasar atau terendah. Spesies menunjukkan nama individunya, bukan nama golongannya. Jadi, semakin tinggi tingkatan takson, maka akan semakin banyak perbedaan ciri antar anggota takson. Sedangkan semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit dan semakin banyak kesamaan ciri-ciri antar anggota takson. Yang selanjutnya sistem tata nama makhluk hidup. Poin kuncinya yang pertama, setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah. Kemudian, pemberian nama ilmiah bertujuan agar spesies mudah dikenali, tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir, pemberian nama ilmiah menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut binomial nomenklatur. Yang selanjutnya ada kaidah sistem tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies yang spesifik. Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital, kemudian huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Yang kelima, nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Berikut contoh penulisan nama ilmiah pada tanaman kedelai. Selanjutnya, identifikasi makhluk hidup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi. Yang pertama, pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, pedoman atau kunci determinasi. Yang ketiga, buku referensi pustaka atau sumber referensi lainnya. Yang keempat, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Dan yang terakhir, spesimen acuan berupa organisme yang diawetkan. Yang selanjutnya ada kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif berlawanan sehingga disebut kunci dikotom.
Contoh ciri organisme bentuk alternatif yaitu berbiji belah dengan berbiji tunggal, kemudian batang berkambium dengan batang tidak berkambium, dan tulang daun lurus dengan tulang daun menyirip, dan lain-lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi antara lain, yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Yang keempat, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat sesingkat mungkin.